Langkah tegap maju. Jalan. Pemirsa, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menjelaskan pelepasan hijab bagi anggota Paskibraka Putri adalah untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Para paskibraka yang akan bertugas menjadi sorotan. Namun, video yang menunjukkan barisan paskibraka tanpa anggota putri yang berjilbab ini menjadi kontroversi. Sejumlah paskibraka putri ini tidak menggunakan hijab dan kemudian ini menjadi pertanyaan banyak pihak, terutama juga dari masyarakat umum ataupun juga banyak pembina ataupun pelatih tahun-tahun sebelumnya ataupun. Pemerintah akhirnya buka suara tentang kontroversi larangan penggunaan jilbab bagi paskibraka putri. Baru-baru ini viral di media sosial terkait dugaan adanya larangan berhijab bagi sejumlah anggota Paskibraka 2024. Dugaan ini mencuat saat semua Paskibraka Putri yang dikukuhkan oleh Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada tanggal 13 Agustus tidak mengenakan hijab. Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia atau PPI pada tanggal 14 Agustus menanggapi akan hal tersebut. Atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia dimanapun berada, prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami anggota Paskibraka tingkat pusat atau nasional tahun 2024 Putri yang biasa menggunakan hijab atau jilbab untuk melepaskan hijab atau jilbabnya yang menjadi keyakinan agama mereka. Pada prosesi pengukuhan kali ini, seluruh anggota Putri tanda kutip diseragamkan, tidak memakai atau melepaskan hijab atau jilbabnya. Hal ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Menjadi pertanyaan juga, mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di pemusatan latihan masih diperkenakan menggunakan hijab atau jilbab. Juga pada saat-saat latihan, renungan suci, dan bahkan geladi, mereka masih diizinkan menggunakan hijab atau jilbab. Lalu kenapa pada saat pengukuhan dilarang? Bukankah hal ini menciderai kebinekaan itu sendiri? Lalu di mana letak pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya ketuhanan yang Maha Esa? Tentunya yang bisa menjawab ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Dari pernyataan PPI tadi, ada 18 anggota Paskibraka Putri yang sebelumnya menggunakan jilbab tapi tidak dipakai pada saat pengukuhan. Padahal PPI menyebut ke-18 Paskibraka Putri masih mengenakan jilbab pada saat latihan dan gladi resik beberapa hari sebelumnya. Usut punya usut, aturan tentang seragam Paskibraka ini diterbitkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Kepala BPIP Yudian Wahyudi pada tanggal 14 Agustus 2024 membantah tentang adanya paksaan melepas jilbab bagi Paskibraka Putri. Dia bilang Paskibraka Putri melepas hijab pada saat momen pengukuhan adalah bentuk sukarela dalam rangka memenuhi aturan. Yudian mengatakan Paskibraka Putri 2024 melepas hijabnya hanya pada momen pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI. Nantinya setelah mereka diperbolehkan kembali berhijab. Namun pernyataan itu sangat berbanding terbalik dengan pernyataan beliau pada saat wawancara dengan detik.com. Musuh Pancasila yang paling besar itu apa sih? Kalau dibalik ya itu makanya tadi ada kata bukan sekuler, bukan ini yang saya tidak setuju itu. Kalau kita ya jujur, musuh Pancasila yang terbesar itu ya agama. Kalau kelahi suku itu orang cuma orang misalnya orang Papua kelahi sama orang Jogja itu udah jauh-jauh acaranya cuma di situ doang ya. Jadi yang benar itu Pancasila itu kalau kita jujur ya itu maksudnya dulu mau bilang gini saya ya dulu mau bilang gini. Pancasila itu bukan negara agama, itu maksudnya bukan DITII. Ya, bukan negara sekuler, maksudnya bukan PKI. Maka akhirnya itu yang berhadap-hadapan. Itu selesai katakan apa itu istilahnya modus operandi atau jawaban sementara dari pemerintahan Orde Baru, kira-kira begitu loh. Ya. Tapi statement itu sebetulnya menikam Pancasila dari dua sisi. Religiusnya nggak dapat, sekulernya nggak dapat. Maka diguyonin Pancasila itu negara apa? Ya negara yang bukan-bukan. Itu kan ngeledek Pancasila itu. Karena yang ngomongnya ya tadi kata bukan itu. Siapapun yang menafikan akan ternafikan. Paham ya?
Sangat miris bukan? Saya melihat pernyataan tersebut justru bertentangan secara fundamental dengan esensi Pancasila itu sendiri. Sila pertama Pancasila berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, yang secara eksplisit menempatkan keberadaan Tuhan dan dengan demikian agama sebagai fondasi utama dalam bernegara. Agama bukanlah ancaman, melainkan sumber nilai moral, etika, dan spiritual yang memperkaya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Memang benar bahwa dalam praktik kehidupan beragama bisa saja muncul ketegangan, namun itu lebih berkaitan dengan tafsir dan implementasi ajaran, bukan dengan agama itu sendiri. Justru disinilah peran negara dan lembaga seperti BPIP sangat penting, bukan dengan curigai agama, tetapi membina agar nilai-nilai Pancasila tetap berjalan seiring dengan keberagaman dan keyakinan yang ada di tengah masyarakat. Pernyataan bahwa agama adalah musuh Pancasila berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial, mencederai rasa keagamaan masyarakat, serta membuka ruang polemik yang tidak produktif. Sebagai negara yang lahir dari konsensus kebangsaan yang menjunjung tinggi keberagaman agama, semestinya justru kita menguatkan sinergi antara ajaran agama dan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks kasus pelepasan jilbab anggota Paskibraka tersebut, mestinya pendekatan yang digunakan adalah penghormatan terhadap hak beragama, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pancasila tidak pernah memusuhi agama, melainkan menyayangi dalam rangka kebinekaan. Dalam hal ini, kami juga mewawancarai pakar agama untuk melihat kejadian ini dari perspektif agama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natalisa Rizkia Mahadewi dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mewawancarai dengan Pak Abu Bakar Akbar selaku dosen pendidikan agama Islam yang kami akan membicarakan tentang terkait pandangan Pak Akbar tentang Paskibraka yang terpaksa melepas hijabnya. Baik, mungkin bisa kami mulai, Pak? Boleh, silakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama. Menurut pandangan Pak Akbar, selaku pendidikan agama Islam, apakah larangan memakai kerudung dalam kegiatan resmi seperti Paskibraka dapat dibenarkan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan berat ini ya. Berat tapi ya harus kita jawab. Jadi begini, tentang larangan mengenakan busana muslimah, setidaknya untuk Indonesia yang sekarang lebih toleran terhadap busana syar'i, saya kira sudah tidak relevan lagi. Mengapa demikian? Karena di instansi-instansi yang lebih bersifat militeristik ya, seperti TNI AD, TNI AU, TNI AL, bahkan kepolisian itu membolehkan kesatuannya berbusana muslimah sepanjang dia berdinas. Nah, kalau Paskibraka kan hanya ketika mengibarkan bendera. Jadi poinnya adalah tentunya panitia lebih bijaksana dengan memberikan kelonggaran bagi muslimah tetap menggunakan busana muslimahnya meskipun dalam upacara penaikan atau penurunan bendera. Begitu saya kira jawaban saya. Baik. Dan bagaimana seharusnya seorang muslimah itu bersikap ketika berada dalam dilema antara aturan negara dan juga dengan keyakinan agamanya, Pak? Oke. Bahkan mungkin saya lebih luaskan ya, mungkin bukan aturan negara, aturan perusahaan bahkan. Misalnya diterima bekerja tetapi syaratnya tidak boleh memakai busana muslimah. Nah, ini kembali sebenarnya terpulang kepada yang bersangkutan ya. Kalau yang bersangkutan merasa ini keterpaksaan, ya silahkan dalil keterpaksaan itu diambil. Tetapi kalau dia meyakini bahwa kalau dia tetap mempertahankan identitas muslimahnya dengan berjilbab dan Tuhan akan memberikan kemuliaan karena mempertahankan keyakinan, ya saya kira tetap dia mempertahankan busana muslimahnya. Jadi jawabannya terpulang kepada individu-individu yang mengambil keputusan. Gitu ya. Baik, mungkin cukup segitu saja pertanyaannya. Terima kasih banyak kepada Pak Abu Bakar Akbar. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,
dapat disimpulkan tanggapan dari Abu Bakar Akbar selaku pakar agama mengenai pelepasan hijab anggota Paskibraka Nasional tahun 2024, yaitu larangan mengenakan busana muslimah dalam kegiatan Paskibraka dianggap kurang relevan karena saat ini Indonesia semakin toleran terhadap busana syar'i. Bahkan di lingkungan militer seperti TNI dan Polri sudah memberikan ruang bagi anggota perempuannya untuk tetap berjilbab selama berdinas. Oleh karena itu, panitia Paskibraka setidaknya lebih bijaksana dengan memberikan kelonggaran serupa, termasuk saat upacara pengibaran atau penurunan bendera. Namun, jika aturan tetap tidak memperbolehkan penggunaan busana muslimah, maka keputusan akhirnya dikembalikan kepada masing-masing individu. Apakah ia bersedia mengikuti aturan tersebut meski bertentangan dengan keyakinannya, atau memilih untuk tetap konsisten dengan identitas keagamaannya sebagai bentuk keteguhan iman. Pilihan ini cukup menjadi tanggung jawab pribadi dan bagian dari sikap berprinsip. Tidak hanya dari pakar agama saja, namun kami memiliki tanggapan dan statement dari salah satu Purna Paskibraka Kabupaten Karanganyar. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Triana Ramadhani dan di sini aku ingin menyampaikan sedikit opini saya sebagai Purna Paskibra di Kabupaten Karanganyar. Aku dulu pernah ikut Paskibra di tingkat kabupaten pada waktu SMA. Jadi sedikit banyak tahu rasanya bagaimana perjuangan, latihan, capeknya, kedisiplinannya, dan kebanggaannya waktu bisa bawa nama sekolah atau daerah. Jadi waktu dengar ada anggota Paskibraka Nasional yang dilarang pakai jilbab waktu pengupahan di IKN, aku cukup kaget dan juga sedih. Soalnya buat banyak dari kita ikut Paskib itu bukan cuma soal baris berbaris atau upacara. Ini tentang semangat nasionalisme kita dan juga cinta tanah air. Tapi aneh kalau semangat itu malah dibatasi karena hal yang sangat pribadi dan penting seperti keyakinan contohnya. Terlebih ini soal jilbab yang mana itu adalah jelas-jelas bagian dari identitas agama buat banyak perempuan muslimah. Dari sudut pandang aku yang pernah ada dalam dunia Paskibra, justru hal-hal kayak gini itu harus nggak jadi penghalang kita kalau kita bisa hormati perbedaan dan tetap solid. Itu malah nunjukin kedewasaan kita sebagai generasi muda Indonesia. Apalagi kita selalu diajarkan dengan nilai-nilai Pancasila dan sila pertama, jelas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau sampai ada kebijakan yang melarang sesuatu yang merupakan bagian dari ibadah, menurutku itu udah gak sejalan sama nilai dasar negara kita sendiri. Semoga kedepannya kebijakan kayak gini bisa ditinjau ulang supaya semua anak muda yang cinta Indonesia tetap bisa berkontribusi tanpa mengorbankan kepercayaannya. Mungkin itu sedikit opini saya terkait kontroversi pelepasan jilbab pada saat pengukuhan Paskibraka Nasional di Ibu Kota Nusantara. Pelepasan hijab anggota Paskibraka Nasional di tahun 2024 menjadi kontroversial. Kontroversi tersebut menjadikan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Tidak hanya di lingkup masyarakat, namun salah satu ayah anggota Paskibraka turut kecewa karena anaknya dipaksa untuk melepas hijabnya. Saat kemarin nonton YouTube itu bangga, terharu karena sudah dikukuhkan sebagai Paskibraka Nasional 2024. Tetapi sekaligus juga sedih dan miris karena pada saat pelaksanaan pengukuhan itu anak itu tidak pakai jilbab. Nah, kami sebagai orang tua ini menanamkan nilai-nilai dasar atau fondasi agama itu. Anak ini dari SD sudah pakai jilbab sampai pada saat mengikuti seleksi ini. Yang kami herankan, kenapa hanya karena persoalan pengukuhan kemarin jilbab itu dilepas. Yang seharusnya kan
marilah kita sama-sama menghargai nilai-nilai Pancasila, terutama khususnya di sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kan kita warga negara Indonesia itu dibebaskan untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan syariatnya masing-masing. Nah, dasar itulah kenapa kami orang tua agak terpukul dengan kejadian kemarin itu, karena dari progres beberapa provinsi yang mengirimkan juga paskibrakanya ke pusat, itu ternyata semua lepas jilbab. Ada apa ini? Yang kami pengen tahu siapa siapa yang menjadi pencetus sampai jilbab tidak digunakan pada saat pengukuhan. Nah, itulah sakralnya paskibraka itu pada saat pengukuhan itu. Itu mencerminkan keberbedaan kita. Nah, kalau kita lepas jilbab berarti sudah menganggap bahwa ini main-main. Pada saat sudah dibersih tadi pagi, itu dikenakan kembali. Nah, terus penghargaan kepada kami yang orang tua ini sudah mengajarkan anak-anak nilai fondasi agama itu, kami mau bikin bagaimana, sementara kami juga tidak bisa menghubungi anak-anak kami karena memang pada saat memasuki pelatihan itu kami sudah tidak bisa berkomunikasi. Kontroversi pelepasan hijab anggota Paskibraka Nasional di tahun 2024 berfokus pada dugaan larangan berjilbab yang dianggap melanggar hak beragama. Kebijakan ini memicu adanya pro dan kontra, dengan banyak pihak yang menilai bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kebebasan individu, sehingga menimbulkan perdebatan luas di masyarakat. Kontroversi ini menciptakan ketegangan di masyarakat, dengan banyak yang merasa bahwa kebijakan tersebut mencerminkan diskriminasi terhadap perempuan Muslim. Kontroversi pelepasan hijab anggota Paskibraka di tahun 2024 mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai kebangsaan dan hak individu. Penting juga bagi pemerintah untuk memberikan klarifikasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak melanggar hak asasi manusia, serta menghormati keberagaman dalam masyarakat. Dan juga tak lupa sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki butir, yaitu menghormati hak-hak orang lain untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. One is the loneliest number that you